Bergabung jadi siswa BO sudah 3 bulan. Perasaannya yang pertama itu pasti rindulah sama orang tua, sama keluarga. Pelatih favorit Abah Yasin, ya orangnya lucu. Pertamanya itu rasanya gugup, grogi pertama. Jadi kayak mau injak pedal akseleratornya itu kayak takut-takut. Yang jelasnya itu kayak di atas itu pengen cepat-cepat turun ke bawah, takut. Tapi kesininya alhamdulillah nggak takut lagi. Pengalaman yang menyedihkan itu pasti sampai di sini sering dihukum sama seniornya. Nah, orang yang pertama yang sering dihukum, salah sedikit dihukum. Kalau yang menyenangkan pas mau diterjunkan ke lapangan itu senang, karena tiap hari itu digardas terus, siap betah pelatih. Karena job site-nya dekat sama kota, jadi betah. Terus sama pelatihnya juga bagus, baik, sama teman-teman juga seniornya. Pesan dan kesan saya selama ada BO angkatan 16-17 di Buma Site IBP. Yang pertama, kesannya cukup mendalam. Artinya adik-adik kita maupun siswa BO ini mampu mentransfer ilmu yang telah diberikan oleh para pelatih, baik itu secara visual di lapangan maupun di dalam ruangan. Mereka mampu mengaplikasikan ilmu yang diberikan pelatih di lapangan, walaupun belum semuanya mereka paham, baik itu secara kondisional yang ada di lapangan. Pesan dari saya untuk siswa BO angkatan 16 maupun 17, jangan pernah berhenti untuk belajar. Belajar tidak hanya harus kita di dalam ruangan, belajar tidak hanya harus dengan pelatih, tapi bisa juga dari rekan kerja maupun senior kita yang ada di lapangan. Terus semangat dan terima kasih. Selama kita melatih BO di angkatan 17, ya dalam hati senang ini karena memberikan ilmu kepada orang yang belum sama sekali notabene-nya belum tahu terkait dengan tambang. Perasaan saya ketika siswa BO nanti ada salah satu menjadi pimpinan perusahaan, itu adalah sangat kebanggaan bagi saya ya, karena apa? Ilmu yang sudah diberikan betul-betul diaplikasikan dengan baik, dan siswa tersebut mempunyai ada niat untuk belajar untuk yang terbaik dan menjadi keluarga di sebuah perusahaan tersebut. Semangat pagi, luar biasa, Bapak Kesai, siap berubah, Buma bisa, harus bisa, pasti bisa. Kalau terkait dengan perbedaan dulu saya masih PO sama sekarang saya melatih PO, ada banyak. Kalau dulu saya disuruh-suruh, kalau sekarang saya bisa menyuruh. Oh ya, pengalaman yang tidak terlupakan saat praktek di lapangan. Waktu itu belum ada aturan, terus saya harus ngikutin satu doser. Jadi setiap doser ini berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kita ngikutinnya itu jalan kaki gitu kan. Jadi ngikutin kayak anak bebek, ngikutin induknya. Jadi kemana-mana ngikutin doser, jalan kaki di belakang. Seperti itu. Wah, tinggal aku siswa waktu ketemu pocong, siswa waktu ketemu
Siswa waktu ketemu pocong, siswa waktu main watak, waktu siswa kedapatan rokok. Ada pepatah yang mengatakan tidak ada emas murni yang tidak dilebur, tidak ada dupa yang harum yang tidak dibakar, dan setiap pencapaian ada harga yang harus dibayar. Dan sekarang ini adalah proses kalian menjalani pelatihan, dan pasti kalian akan mendapatkan hasil nanti di kemudian hari. Tetap semangat. Saya pertama kali tahu program BO itu baru-baru aja kayaknya. Di Binungan kurang lebih tahun 2014-2016an lah, 2016an. Saat berinteraksi dengan BO yang paling unik itu adalah ketika saya jalan, duk, saya sih gue kan ya, ketika gue jalan, Buma gitu. Kaget tadi. Kenapa orang BO setiap ketemu orang-orang baru selalu nyapa Buma gitu. Yang tadinya cuek-cuek aja sih. Oh iya. Dua lagi ketemu lagi, Buma lagi gitu. Mau nggak mau ya akhirnya, iya mas gitu. Menghormati mereka sih. Karena secara gemblengan mereka cukup bagus, interaksi mereka juga terhadap orang-orang di set itu juga cukup oke. Seperti itu. Ya mungkin saya merasakan rasanya ada rasa dongkol lah pada pelatih mungkin. Namun itu sebagai motivasi saya sebagai basic operator. Pelatih favorit saya di tempat ini yaitu Pak Yasin, karena dimana dia lucu, biarpun dia tegas, namun bagi saya dia lucu. Kalau untuk BO ini memang bagus, untuk ada BO ini sangat membantu, terutama kita mendapatkan tenaga-tenaga yang masih muda, kemudian dengan hasilnya pun bagus nantinya karena dia dididik, terutama disiplin. Kemudian begitu sudah jadi dia bisa membantu, terutama di saat-saat kita membutuhkan kekurangan operator, mereka udah bisa kita lakukan untuk kita operasikan. BO itu yang membuat saya berkesan itu tiba-tiba kadangkala pas kita tidak perhatikan tiba-tiba udah bilang Buma. Nah, itu yang membuat kita kadangkala kita kaget gitu. Tapi menurut saya itu tetap dipupuk terus, itu bagus lah. Mungkin lebih giat lagi belajar dan supaya dia menjadi operator yang handal untuk kelanjutan generasi-generasi karyawan Buma. Jadi untuk BO lebih belajar, lebih giat dan lebih patuh kepada disiplin yang dipimpin oleh gurunya gitu. Pertama kali itu terasa berat pasti itu, sama kangennya itu lebih terasa, baru bisa ngerasain kangen sebenarnya kalau kita merantau itu. Udah pertama itu pasti agak kok gini agak dongkol lah, cuman seiring berjalan waktu udah bisa ngerasain memang harusnya diginiin, cuman kalau nggak diginiin tuh pasti bisa nggak mungkin bisa jadi kayak gini, bisa yang harus disesuaikan sama perintah pelatih. Kalau nggak sesuai emang harus dapat konsekuensinya, siap itu. Salam buat keluarga di rumah. Saya di sini sehat, sangat senang. Udah beda sama dulu dari yang di rumah. Mungkin besok kalau pulang bisa dirasain perbedaannya. Lebih disiplin pelatih, bisa sholat subuh. Sholat pelatih zaman maghrib aja. Maghrib sama luhur itu kalau di sekolah itu. Kalau subuh dingin banget itu pelatih di Magelang. Pelatih yang paling saya sukai pasti Pak Yasin. Dari cara ngomongnya itu bikin bisa ketawa lah. Kalau lagi pelajaran asik itu enggak gampang ngantuk, sama aslinya semua sama sih. Cuman beda cara penyampaian aja. Sang dia sabar menghadapi BO17 pelatih. Semoga angkatan kami bisa menjadi lebih baik di PT Buma Site IBB ini.
mikir dulu, katanya tadi pengalaman dulu. Terus masuk Huma itu mulai tanggal 18 Juli 1925.